warahmatullahi wabarakatuh. Para calon siswa-siswi baru Pondok Pesantren Yaping, segenap para wali murid yang akan mendaftarkan putra-putrinya ke jenjang unit pendidikan baik SMP, MTS, SMA, MA Yaping yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kami akan paparkan tentang program penerimaan peserta didik baru Yaping tahun 2021-2022. Alhamdulillah, kali ini kita tidak menyelenggarakan tes secara offline, tapi melainkan online, mengingat adanya PPKM dari pemerintah. Pada pertama kali kami akan paparkan tentang program menyangkut di dalamnya visi sekolah dan kurikulum, pendiri, berikut pimpinan Yaping, kegiatan formal non-formal, keguruan, prestasi, output alumni, dan lain-lain. Moto daripada Yaping adalah ayat yang berbunyi, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang berilmu di antaramu dan orang yang beriman di antaramu dan menuntut ilmu beberapa derajat. Adapun visi daripada Yaping adalah unggul mencetak generasi yang jujur, bertanggung jawab, berakhlakul karimah, dan memiliki kompetensi tinggi dalam bidang keilmuan. Alumni Yaping diharapkan bisa terjun di berbagai lini. Sejarah profil pendiri, Yaping berdiri sejak 20 Februari tahun 69 dan didirikan oleh almarhum Al-Maufullah Bapak Kiai Haji Muhammad Dam Anwar. Beliau adalah Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama era Gus Dur saat itu. Dan struktur pimpinan saat ini adalah putra beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Khalid Dam LCM Hum, beserta istri beliau selaku ibu pengasuh Yaping Putri, yaitu Ibu Hajah Saridama Yanti SESTMT. Berikut struktur di bawahnya. Terkait dengan kurikulum, Yaping menggunakan kombinasi kurikulum formal dan non-formal. Sedangkan yang formal kita menggunakan kurikulum 13 dikombinasikan dengan kurikulum pesantren. Yang kurikulum pesantren ini, yang lokal ini mendapatkan muadalah akreditasi kesetaraan dari Al-Azhar University Kairo sejak tahun 95, diperbaharui tahun 1997. Alumni Yaping bisa secara otomatis lulus dari aliyah, bisa menggunakan ijazah lokal tersebut untuk melanjutkan ke jenjang S1 di Al-Azhar Mesir. Oleh karena itu, harapannya santri-santri Yaping dapat mengisi bangku-bangku perkuliahan di Al-Azhar University yang saat ini kurang lebih ada 40 lebih mahasiswa kita di sana. Terkait dengan kurikulum pesantren, bisa Bapak lihat ada Al-Quran, hadis, tafsir, ilmu hadis, tauhid, fikih, akhlak, usul fiqh, qawaid, tarikh, tasyrih, hikmah tasyrih, ilmu mantik, balaghah, nahwu, sharaf, dan ada item kurikulum-kurikulum lainnya yang sifatnya pelengkap daripada kurikulum umum. Berikutnya, jenjang pendidikan formal di Yaping, kita punya lembaga unit dari tingkat dasar TK, tingkat MI, lalu jenjang menengah sanawiyah dan aliyah yang merupakan program wajib 6 tahun, di mana kitab-kitab kuning diselesaikan selama 6 tahun di sana. Lalu ada jenjang SMP dan SMA yang dua-duanya 3 tahun. Bagi yang mendaftarkan ke jenjang MTS, otomatis menyelesaikan selama 6 tahun ke depan demi penuntasan kurikulum kitab-kitab pesantren. Dikarenakan bila mana dikaji hanya kurang dari 6 tahun, khawatir tidak maksimal dalam pencapaian wawasan keilmuannya. Oleh karena itu, dari saat ini Bapak Ibu tinggal memilih apakah jenjang SMP yang 3 tahun, nanti SMA bisa di luar, atau jenjang sanawiyah yang 6 tahun hingga tingkat aliyah. Profil pendidik guru, ya. Alumni Al-Azhar mendominasi untuk pendidikan, latar belakang pendidikan guru Yaping. Ada yang dari Madinah, dari Pakistan, dari Yaman, dari kampus-kampus atau universitas di Indonesia,
UI, Unpad, UNJ, UIN Jakarta, Trisakti, dan kampus kita sendiri yaitu INISA. Dari berbagai profil latar belakang, latar pendidikan itulah maka Yaping bekerja sama membangun santri-santri yang mandiri. Terkait dengan tradisi pembiasaan sehari-hari di pesantren, ya, santri dibiasakan berpakaian Islami, membudayakan hidup bersih, lingkungan yang Islami, pembiasaan tadarus Al-Quran, ada majelis mingguan salawat berjanji, majelis zikir qiraah, lalu pembiasaan sholat berjamaah, ada melatih hafalan kosakata, bahasa Arab, bahasa Inggris dan Prancis, kunjungan ke instansi-instansi swasta, dan kegiatan-kegiatan yang lain seperti sholat tahajud, sholat duha. Ya, bagi yang tahfiz kita memiliki guru hafiz, ada untuk mencetak menjadi seorang jurnalis, dan juga ada ekskul olahraga di mana santri akan diarahkan sesuai dengan kecenderungan minat dan bakatnya di bidang olahraga. Terkait dengan prestasi, alhamdulillah terakhir ini Yaping telah menjadi juara umum Lomba Baca Kitab Kuning tingkat Kabupaten Bekasi. Kita meraih 18 piala juara 1 dari 22 piala di tingkat kabupaten untuk Lomba Baca Kitab Kuning. Dan ini terus, artinya sampai saat ini kita masih menjadi juara umum. Dan itu dicapai kurang lebih 3 tahun yang lalu, yang kira-kira 2 tahun belakangan pemerintah belum menyelenggarakan dikarenakan adanya pandemi. Ini Bapak Ibu prestasi pesantren Yaping, ya, 3 tahun berturut-turut kita menjadi juara umum Lomba Baca Kitab Kuning, lalu juara 3 tingkat provinsi untuk baca kitab usul fikih, ya. Untuk terkait dengan tingkat nasional kita pernah meraih juara 4, ya. Adapun yang sifatnya hal-hal lain terkait dengan bakat, putra-putri kita mampu menjadi juara 1 untuk kaligrafi. Terkait dengan output lulusan, Bapak Ibu, anak-anak Yaping umumnya melanjutkan ke Al-Azhar University. Tahun terakhir kita mengirimkan 6 siswa dan 1 siswa ke Tunisia, Mesir dan Tunis. Sebelumnya ya ada yang ke Turki, Yaman, Libanon, Sudan, Maroko, Arab Saudi, Syria. Dan kita juga mengarahkan alumni-alumni kita untuk magang di Bank Syariah Mandiri. Kurang lebih itu 2 atau 3 tahun yang lalu. Sampai kita melakukan kerjasama sehingga santri-santri kita dapat magang langsung di tempat tersebut. Secara umum, alumni-alumni Yaping yang paling banyak memang di Mesir saat ini ada kurang lebih 40 atau lebih, ya, cuman didominasi oleh kaum Hawa. Sasaran atau target visi Yaping adalah mengutamakan ukhrawi akhirat, lalu berwawasan dunia, berwawasan global. Ya, kuasai dunia lalu bahagia di surga. Artinya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini adalah visi daripada target sasaran output lulusan Yaping. Menguasai dunia dengan segala skill dan kemampuannya, lalu hidup bahagia, husnul khotimah menuju surga, berbakti kepada orang tua, membela agama. Terkait dengan sasaran output pembelajaran yang kita sasar ada 3, yaitu mencetak akidah di akal pola pikir anak kita, mencetak fisik yang terampil di fisik anak kita, dan mencetak moral, akhlak di dalam benak anak kita. Dengan akidah iman yang lurus, mereka bisa memahami kandungan ayat-ayat yang tersurat di Al-Quran ataupun yang tersirat dalam Al-Bayan, sehingga bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hidup. Dengan ketangguhan, keterampilan, giat dalam beribadah, mencetak anak kita takarrub kepada Allah. Dengan akhlak hati yang mulia, hati yang sehat, akan tercetak seorang santri yang punya mahabbah, yang senang menebarkan kasih sayang rahmatan lil alamin kepada alam semesta. Jadi beragama bukan hanya terampil rajin ibadah, ya, dengan salat tahajud, salat duha, belum, itu baru satu aspek fisik, tapi perlu akal. Bagaimana akal anak kita bisa menguasai agama dengan baik, bagaimana hatinya bisa menyerap, memahami intisari tujuan agama,
lalu fisiknya mampu terampil. Ketika tiga hal itu terkombinasi dalam satu jiwa, maka akan terciptalah seorang generasi muslim yang paripurna, seorang generasi muslim yang utuh, yang punya atau yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan di otaknya dengan keimanan, di hatinya dengan ihsan, dan di fisiknya dengan Islam. Dan inilah tiga pilar ajaran agama yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah detailnya pembentukan karakter atau wawasan bagi anak kita tempa mereka dengan menghafal kitab-kitab matan yang kira-kira singkat-singkat, ya, sorof, ya, alfiyah, ataupun matan-matan kitab yang kecil untuk mengasah kemampuan kognitifnya. Yang kedua, meningkat kepada pembacaan literatur tingkat menengah lalu tingkat tinggi. Lalu kita arahkan mereka untuk praktek pembiasaan ibadah secara teratur sehingga akan tertempa psikomotorik mereka berlanjut kepada pemahaman yang utuh terhadap kandungan teks turos, sehingga mereka mampu mengaplikasikan sehari-hari wujud penerapan ajaran agama itu, sehingga jiwa agama itu mampu terjiwai, ya, dalam aspek hati mereka, ya. Jadi mereka punya tiga kemampuan sekaligus. Persebaran output alumni kita ada yang melanjutkan ke Turki, ya, jenjang S3, ada juga Dr. Ahmad Mizar yang kini sudah bermukim di Belanda. Lalu ada juga yang di Sorbonne, ya, yaitu Ananda Samhah Rozan yang sedang menempuh pendidikan S3 di Perancis, S1, S2 dan S2, S3 di Perancis. Lalu ada yang dari Syria, ya, 5 anak itu, dan ada yang di Mesir. Ini hanya perwakilan, padahal sebenarnya ada 40 lebih alumni Yaping yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, harapan besar bagi santri-santri Yaping yang menempa dirinya dengan pembelajaran di Yaping untuk melanjutkan ke luar negeri. Kegiatan tradisi tahunan di Yaping, kita selalu menyelenggarakan haul pendiri Yaping almarhum Al-Maghfurlah Kiai Dawam Anwar, lalu peringatan hari lahir Yaping setiap Februari, lalu peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra Mi'raj, lalu setiap Ramadan kita lakukan pengajian pasaran atau pesantren kilat, dan kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya membentuk milieu akademis yang menyenangkan. Lalu ada ekstrakurikuler. Setiap santri atau siswa-siswi diarahkan sesuai dengan bakat kemampuannya. Ada yang bakatnya Al-Quran, ada penempaan tahfiz, qiraah sab'ah. Ada yang jagonya di seni, ada marawis, ada drum band, ada qasidah, ada seni kaligrafi. Ada yang bakatnya kemampuan linguistik, jadi seorang jurnalis. Ada yang seni gambus, ada yang pencak silat, olahraga, keputrian, PMR, bahasa Perancis, paskibra, kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga seni hadroh. Inilah bagian dari ekstrakurikuler untuk para santri kita. Terkait dengan fasilitas, ruang kelas putra dan putri memadai dan juga dibuat terpisah sehingga tidak ada ikhtilat antara siswa putra dan siswi putri. Lalu tersedia ruang perpustakaan yang luas dengan literatur yang memadai. Ada lab bahasa, UHP, LCD proyektor, lab komputer, bahkan yang terbaru ada gedung sarana olahraga untuk lapangan futsal, ya, untuk lapangan bola voli. Link-link kerjasama, kita punya kaitan kerjasama yang pertama dengan Al-Azhar University Kairo sejak tahun 95. Yang kedua, kita punya ikatan kerjasama dengan Universitas Liga Arab di Kairo, di mana alumni S1 ini saya Yaping mampu melanjutkan S2 di sana. Dan yang ketiga, kerjasama dengan Klinik Mutiara berbentuk jaminan perawatan kesehatan siswa dan guru. Dan keempat, Bank Syariah Mandiri, sehingga alumni Yaping dapat melakukan magang di sana kurang lebih 1-2 tahun, ya, bagi alumni-alumni Yaping sejak tahun 2019. 4 lembaga inilah yang sampai saat ini punya ikatan kerjasama dengan Yaping yang sampai sekarang masih terus berlanjut, sehingga harapannya yang pertama alumni kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik strata S1 di Al-Azhar atau strata S2 di Universitas Liga Arab,
Dan tentunya di zaman pandemi ini ada perawatan jaminan kesehatan bagi siswa-siswi kita yang ada gangguan kesehatan. Terkait dengan hal-hal yang lain, bahwa alumni Yaping dapat punya potensi melanjutkan ke kampus-kampus di luar negeri, diantaranya ke Al-Azhar University Mesir, Al-Ahqaf University Yaman, ke Al-Qasimiyah University Sharjah Uni Emirat Arab, ke Ma'had Dauli Syria, Universitas Liga Arab Mesir, Ma'had Khairwan Tunisia, Ma'had I'dadud Duat Istanbul Turki, dan negara-negara tetangga. Ada juga alumni Yaping yang ke Malaysia dan lain-lain. Terkait dengan relasi kedatangan tamu, kita sering dikunjungi oleh tamu-tamu dari negara Arab, di mana untuk menciptakan milieu pembelajaran sehingga siswa-siswi kita mampu beradaptasi ketika berinteraksi dengan orang-orang Arab. Di antaranya pernah kedatangan tamu dari Al-Azhar, Profesor Dr. Fatih Hijazi. Inilah profil-profil guru ya, dan website kami http://yaping.net ya, ada FB resminya Yaping Tambun, YouTube-nya My Media Yaping. Silakan hubungi nomor WA dan nomor telepon dan email officialnya pp.yaping@gmail.com dengan alamat Jalan Sultan Hasanuddin nomor 226 untuk Putri, 203 untuk Putra, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Silakan hubungi dan kunjungi ke sekretariatnya, ikuti tes tulis ataupun tes lisannya, setelah itu ikuti pembelajarannya. Insya Allah selama niat kita mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan kita menuju bahagia di surga. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.